Kita lanjut lagi ya ceritanya, karena makin kesini cerita tentang Dewi dan Lorenzo makin seru ya kak. Karena hampir mendekati selesai ya, mendekati ending novel ini, tinggal beberapa ratus bab saja. Oke, saya lanjut lagi ya. Benarkah? Willy menatap Dewi dalam-dalam, tatapannya sangat kacau. Iri sekali dengan El. Benar, iri sekali. Iri karena dia memiliki pacar seperti Dewi, iri karena dia memiliki tubuh yang bagus, kemampuan yang bagus, iri karena dia memiliki bibi yang sangat melindunginya, membuka jalan baginya. Sedangkan Willy tidak punya apa-apa. Willy kadang berpikir kalau dia bisa memiliki tubuh yang sehat seperti Lorenzo, memiliki seorang pelindung, apa nasibnya akan sama? Apa dia bisa bertemu dengan Dewi? Apa Dewi akan mencintainya seperti dia mencintai Lorenzo? Kamu juga pasti akan menemukannya. Dewi menghibur Willy sambil tersenyum. Kamu juga sangat hebat dan luar biasa. Pasti akan bertemu dengan wanita yang menyukaimu dengan sepenuh hati. Di dunia ini tidak ada wanita yang lebih baik darimu. Willy menatap Dewi dalam-dalam, ada perasaan yang sangat familiar di matanya. Bagaimana mungkin banyak wanita yang lebih cantik, lembut, dan pengertian dariku? Dewi. Willy memotong perkataannya dengan penuh kasih sayang. Dia berkata, kalau aku bilang aku menyukaimu, sangat menyukaimu, apa kamu akan memberiku kesempatan? Hah? Dewi terpanah. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Bagaimanapun orang lain memperingatinya, tapi dia tidak pernah menyangka Willy akan menyukainya. Tapi apa ucapannya sekarang ini adalah sungguhan? Aku tulus. Willy mengakui sekali lagi. Sebenarnya saat pertama kali kamu datang ke kastil untuk mengobatiku, aku langsung menyukaimu. Kalau tidak, aku juga tidak akan mungkin keluar dari istana, membahayakan diri demi mencarimu. Lalu, Willy, Dewi buru-buru memotong ucapannya. Kita ini sahabat. Perkataannya itu menunjukkan sikap yang jelas. Dari awal hingga akhir ia hanya menganggapnya sebagai sahabat. Tidak pernah ada pemikiran tentang pria dan wanita sedikit pun. Bukankah kalian sudah putus? Willy masih mencoba sedikit keberuntungan. Apa tidak bisa memberikanku satu kesempatan? Aku tidak menganggap ini putus. Dia hanya marah padaku. Kami hanya perlu bertemu saja. Dewi sangat percaya diri. Lagi pula, kalau dia benar-benar ingin putus denganku, aku hanya akan melajang, tidak akan berpacaran lagi. Perkataan itu langsung menutup kesempatannya. Willy tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Ucapan yang sudah sampai di mulutnya disimpannya kembali. Ia hanya bisa mendesah tak berdaya. Baiklah. Kamu sudah berputar-putar mengajukan banyak pertanyaan. Sekarang bisakah kita kembali ke masalah utama? Dewi bertanya dengan khawatir. Sebenarnya ada masalah apa? Willy berpikir lalu berkata dengan suara berat, aku sudah berpikir sangat lama, tidak tahu bagaimana cara menyampaikan padamu. Dewi tidak mengatakan apa-apa, ia menunggunya dengan tenang. Willy menunduk, menghela nafas dalam, lalu mengumpulkan keberanian dan berkata, Dewi, maaf, aku telah menipumu. Sebenarnya dari awal aku sudah tahu kalau aku diracuni. Aku juga sudah memeriksa sumber air bermasalah itu. Aku sengaja menipumu agar kamu datang. Alasan utamanya ada dua. Pertama, di dunia ini hanya kamu yang bisa menyembuhkan racun di tubuh kami.
dan menyembuhkan kakiku. Kedua, kamu juga lihat, Yang Mulia sama sekali tidak memedulikan hidup dan matiku. Meskipun aku sudah memberitahunya bahwa aku dan para pengawalku diracuni, dia malah mencari alasan untuk menghindar dari tanggung jawab. Akhirnya tidak akan ada hasil. Nyawaku ini memang tidak berharga, tapi aku tidak bisa menyeret mereka mati bersama denganku. Jadi, untuk menarik perhatian Yang Mulia, aku meminta bantuanmu untuk meneliti masalah sumber air itu, lalu menggunakan reputasimu untuk membuktikan otoritas dari masalah ini. Selesai berbicara, Willy menunduk malu. Aku tahu perbuatanku ini kotor, sangat tidak tahu malu. Aku juga membenci diriku yang seperti ini, tapi aku tidak punya pilihan lain. Lalu, tanya Dewi, apa kamu yang menyuruh Robin melapor pada Yang Mulia? Dan kamu juga yang menyuruh mengatakan tentang hubunganku dan Lorenzo? Iya, Willy mengangguk berat. Semua itu adalah rencanaku. Aku memanfaatkanmu, menipumu. Selesai berbicara, dia langsung menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Dewi. Di luar dugaan, Dewi tidak marah, bahkan tidak kesal sama sekali. Sebaliknya, dia sangat tenang. Dari awal, aku sudah menduganya. Sejujurnya, aku bisa saja marah, tapi itu tidak akan menyelesaikan apapun. Lagi pula, kamu menanggung begitu banyak nyawa di pundakmu. Kamu harus bertanggung jawab pada mereka. Kamu tidak menyalahkanku. Willy sangat tidak menyangka. Tidak apa-apa, Dewi seperti tidak memiliki emosi. Tapi sebagai teman, aku lumayan marah. Kalau kamu butuh bantuan dan dukungan, kamu bisa jujur langsung padaku. Kenapa harus menipuku? Tapi sebagai tabib, aku bisa mengerti perasaanmu yang ingin menyelamatkan orang, berpikir dari sudut pandang yang lain. Kalau aku mengalami hal yang sama, dalam keadaan yang mendesak, aku harus menggunakan beberapa cara untuk menyelamatkan panti asuhan. Apa aku akan melakukannya? Jawabannya, tentu saja akan melakukannya. Jadi aku bisa memahamimu. Tapi kita berada di posisi yang berbeda. Aku akan berkata jujur pada temanku, tidak akan menipu atau memanfaatkannya. Maaf, aku salah. Willy menunduk dan meminta maaf. Aku terlalu menganggap remeh urusan ini. Aku kira kalau aku memberitahumu keadaan yang sebenarnya, itu akan membuat hatimu terbebani. Selain itu, kalau El mengetahui kenyataannya, dia tidak akan mengizinkanmu datang ke Denmark. Aku kira kalau aku meminjam identitasmu, masalahnya akan cepat selesai. Setelah masalahnya selesai, baru aku akan menjelaskan keadaannya padamu dan El, lalu minta maaf dengan tulus. Tidak disangka. Tidak menyangka kalau aku dan Lorenzo akan putus di saat kritis seperti ini, dan media akan menyebarkan tentang pertunangannya dengan Julia Henderson. Baru saja Dewi selesai berbicara, tiba-tiba dia mengerti satu permasalahan. Apa Lorenzo mengetahui rencana Willy lalu sengaja berbuat demikian untuk menekan Willy? Walaupun dia berpikir seperti itu, tapi dia tidak mengatakannya, melainkan lanjut bertanya, kenapa kamu memberitahu keadaan sebenarnya di saat seperti ini? Apa sebenarnya yang dikatakan Yang Mulia padamu? Di saat seperti ini, logika Dewi bekerja. Dia sangat paham di saat kritis seperti ini, Willy tidak akan berpikir untuk membicarakan tentang masalah percintaan pribadinya. Dia bertele-tele membicarakan banyak hal padanya, pasti ada urusan yang lebih penting. Yang Mulia setuju akan menyelidiki masalah ini. Di saat bersamaan, dia juga memberikan sebuah syarat.
Willy berpikir lama, akhirnya dia mengatakannya. Apa persyaratannya? Tanya Dewi. Willy mendongak menatap Dewi dan langsung memberitahu keadaan sebenarnya. Dia memintaku untuk menahanmu di kastel selama setengah tahun. Tidak boleh mengizinkanmu keluar. Dewi tercengang beberapa saat, kemudian dia baru sadar kembali. Kenapa? Iya, kenapa? Dia sama sekali tidak mengerti kenapa Raja Denmark berbuat seperti ini. Sekarang dia malah mau mengurusi kastil Willy, seorang pangeran bersama dengan 83 orang bawahannya yang diracuni. Kenapa sampai harus melibatkan dirinya, bahkan menahannya selama setengah tahun di dalam kastel tanpa mengizinkannya keluar? Aku juga kebingungan saat itu. Willy mengerutkan alis, ekspresinya dalam. Aku sudah katakan berkali-kali, kamu adalah orang yang tidak dipaksa. Kamu juga punya kemampuan untuk menolak. Bahkan setelahnya aku berkata secara terus terang, kalau kamu tidak hanya memiliki keterampilan medis yang tinggi, tapi juga memiliki banyak keterampilan yang luar biasa. Bahkan kamu sudah menyembuhkan banyak orang-orang penting. Kalau terjadi sesuatu padamu, orang-orang itu tidak akan diam saja. Tapi hal itu tidak cukup untuk meyakinkan Yang Mulia. Dia masih bersikeras ingin melakukan hal itu. Tidak hanya mengancamku dengan masalah penyelidikan racun ini, dia juga mengucapkan perkataan yang lebih keterlaluan. Apa yang dia katakan? Tanya Dewi. Dia bilang, Willy mengenyit, ekspresinya sangat tidak bagus. Kalau aku tidak menyetujuinya, dia akan menyuruh sepupu-sepupuku untuk mengurus hal ini. Menyuruh mereka menahanku? Hah? Memangnya mereka mampu? Dewi menggetakkan giginya dengan marah. Bajingan itu. Waktu aku mengatakan hal itu, ekspresinya terlihat sedikit merasa bersalah. Aku kira dia sudah sadar, menyesal, dan akan menyelidiki masalah ini dengan baik, memberikanku keadilan. Tidak disangka dia punya rencana lain. Aku kira juga seperti itu. Willy tersenyum pahit. Akulah yang terlalu polos. Tidak, Dewi masih kebingungan. Kenapa Yang Mulia mau menahanku di Denmark? Apa tujuan sebenarnya? Awalnya aku juga tidak mengerti. Lalu aku mencari tahu. Akhirnya menemukan jawabannya. Willy berkata sambil mengenyit. Mungkin ada orang yang mencarinya untuk bekerja sama, menyuruhnya untuk menahanmu dan melarangmu bertemu dengan El. Siapa? Tanya Dewi buru-buru. Jangan-jangan Juliana? Seharusnya bukan. Juliana tidak punya kemampuan seperti itu. Tebak Willy. Menurut pemahamanku terhadap Yang Mulia, orang itu seharusnya memiliki status yang sama dengannya, atau memiliki hubungan keuntungan yang tinggi, barulah bisa bekerja sama dengannya. Aku tidak mengerti. Dewi sangat lelah dengan masalah-masalah ini, sama sekali tidak ingin berpikir banyak. Tapi, untuk apa orang itu melakukan hal ini? Melarangku meninggalkan Denmark dan tidak bertemu dengan Lorenzo. Apa keuntungannya? Aku juga tidak tahu persisnya. Willy mendesah. Seharusnya ini tidak berkaitan denganmu. Awalnya hanya masalah kastilku yang terkena racun. Sekarang malah jadi harus menahanmu. Aku takut kalau ini terus berlanjut, masalahnya akan semakin kacau. Setelah berpikir lama, aku merasa lebih baik memberitahu faktanya padamu. Kebetulan mereka belum mengawasi dan melakukan apapun. Kamu cepatlah pergi. Selesai berbicara, Willy berteriak ke atas. Pelayan, tunggu sebentar. Dewi segera menahannya. Kalau aku pergi, bagaimana denganmu? Bagaimana dengan orang-orang di kastil?
Aku tidak bisa membiarkan kalian mati. Hidup dan mati kami bukan tanggung jawabmu, kata Willy dengan tenang. Aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan menggiring opini publik untuk membuat tekanan, memaksa Yang Mulia memanggil dokter kemari. Kalau tidak, kali ini aku tidak akan mempermasalahkan racun ini dulu, asalkan Yang Mulia setuju untuk menyelamatkan mereka. Willy, kenapa kamu selalu polos seperti ini? Dewi marah seketika. Kamu kira kalau kamu tidak menyelidiki masalah racun ini, mereka akan langsung melepaskanmu? Mereka sedang mencoba untuk membunuhmu. Jangankan minta dokter datang untuk mengobati, sekarang pelayanmu saja bahkan tidak bisa membeli obat. Kalau aku pergi, kalian akan segera mati di sini. Apa kamu tahu? Aku tahu. Willy menunduk, suaranya sangat sedih. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tapi dia tidak punya pilihan lain, mati sekarang atau mati nanti. Bagaimanapun juga pasti akan mati. Tapi dia harus mempertaruhkan dirinya sendiri. Dulu dia menaruh seluruh harapannya pada Yang Mulia, berharap Yang Mulia masih memiliki hati nurani, dapat melihat kelebihannya, memberinya satu kesempatan. Tapi melalui masalah hari ini, Willy benar-benar putus asa. Mungkin dia sudah dibuang sangat lama. Yang Mulia benar-benar mengabaikannya, bahkan malas bertindak sedikit pun. Dipandang remeh seperti ini membuat Willy melepaskan perasaannya. Sekarang dia lebih memilih mempertaruhkan dirinya pada Dewi dan Lorenzo. Dengan bertaruh pada kedua orang ini, yang satu demi pertemanan, yang satu demi cinta, pada akhirnya mereka pasti akan memilih untuk membantunya. Mungkin cara ini lebih berguna daripada meyakinkan Yang Mulia. Kalau sudah tahu, kamu harus melawan takdir sampai akhir. Dewi sangat setia. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian mati. Ini bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh seorang dokter. Tapi, apa kamu tidak pernah berpikir kalau kamu tidak kembali, lalu El benar-benar bertenangan dengan orang lain, apa yang harus kamu lakukan? Willy memperingatinya. Kalau hatinya memang berubah secepat itu, tidak ada yang bisa aku sesalkan. Sebaliknya Dewi berpikiran terbuka. Baru setengah tahun tidak bertemu, dia langsung ingin menikahi orang lain. Itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak tulus terhadapku. Aku tidak akan mengomentari perasaanmu dengan El. Aku hanya bisa berkata, ada banyak hal yang tidak bisa dihindari. Willy memperingatinya dengan serius. Apa kamu tidak tahu, ada berapa banyak orang yang memiliki pangkat dan kekuasaan yang tinggi yang sedang memikirkan cara untuk menikahkan gadisnya dengan El. Kalau kamu tidak ada, mereka akan mengambil kesempatan itu. Gadis-gadis itu juga akan menggunakan berbagai cara untuk merayunya. Kalau dia tidak berhati-hati dan terjebak, apalagi orang itu memiliki status yang terpandang, maka kamu akan benar-benar ditinggalkan. Tidak ada yang bisa kamu lakukan saat itu. Dewi pusing mendengarnya. Bukankah dia hanya seorang pria? Kenapa sampai direbut seperti itu? El bukanlah seorang pria biasa, Willy berkata dengan sungguh-sungguh. Dia mewakili berbagai sumber dari keluarga bisnis papan atas dunia, memiliki harta yang tidak akan bisa habis seumur hidupnya. Bahkan aku yang seorang pangeran ini hanyalah seorang peran pendukung di hadapannya. Kamu memang tidak peduli, tidak merasa bahwa dia begitu diperebutkan dan memiliki begitu banyak kekayaan. Tapi orang lain tidak berpikir demikian. Baiklah, aku mengerti. Dewi memotong perkataannya. Aku tahu dia sangat hebat, dia sangat baik. Tapi kalau hatinya benar-benar berubah,
Aku juga tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, kami sebelumnya pernah berpisah selama 7 tahun. Dia selalu menungguku. Bagaimana mungkin malah ada banyak gosip sekarang? Kekayaannya masih belum stabil pada saat itu, tapi sekarang sudah berbeda. Willy menjelaskan, dia sudah membuka pasar Eropa, kekayaannya sudah stabil, bahkan mengalahkan Ivan. 3 keluarga besar bahkan tidak berani memikirkan cara untuk berhadapan dengannya lagi. Bahkan presiden juga sangat menghormatinya. Dia yang sekarang sudah berada di puncak dunia. Tentu saja ada banyak orang yang memandangnya, juga ada banyak orang yang ingin mencapainya. Bahkan tidak terkecuali Yang Mulia, kakekku. Baiklah, ternyata dia begitu hebat, begitu populer. Dewi menertawakan dirinya sendiri. Lalu kenapa? Di mataku, dia hanyalah Lorenzo. Semua kemegahan dan status kedudukannya tidak ada hubungannya denganku. Aku akan menelponnya dan menjelaskan keadaannya. Kalau dia memang tulus padaku, dia akan menungguku selama setengah tahun. Seiring berbicara, Dewi mengeluarkan ponselnya dan mencari nomornya. Dewi, Willy buru-buru menghentikannya. Kamu jangan bodoh. Kalau kamu memberitahunya bahwa kamu ingin berada di sini selama setengah tahun, kalian akan benar-benar selesai. Kenapa? Dewi masih tidak mengerti. Pria arogan sepertinya, bagaimana mungkin mengizinkanmu mengabaikannya berkali-kali, terlebih lagi hanya demi pria lain. Willy khawatir. Yang lebih penting adalah kalau kamu tidak pergi kali ini, mungkin kamu tidak akan bisa pergi lagi nanti.